Selamat pagi, Patin. Halo, Patin, Patin, Patin. Halo, Patin. Halo, halo. Cek. Halo, cek. Cek, halo. Tes 1, 2, 3 dicoba. 1, 2, 3 dicoba. Tes, tes, tes. 1, 2, 3 dicoba. Tes, tes, tes. 1, 2, 3 dicoba. Halo, 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 halo. Ya. halo. Welcome back, Patin. Aduh, maaf nih Patin ya. Ini kita pagi-pagi udah begini. Tidur Patin agak terganggu sedikit. Oke, gimana? Ada pertanyaan terkait tugas yang kemarin? Aku kan kata kakak suruh ngetambahin satu slide kan ya. Satu layar ya. Terus gimana? Terus ini kok nggak ada yang waktu kita kerjain kok nggak ada ya? Nggak ada. Hilang Hah? di kursor. Maksudnya? Kan kayak ada apa ya? Kok nggak ada ya? Gimana mau ngerjain? Kan waktu kayak pas udah selesai kan itu Mhm. kita ngerjain, tapi disuruh pergi Mhm. kan karena ibu bapak aku kan pergi. Terus pas Mhm. aku balik pengen ngerjain ini aku hilang pengerjaannya. Kerjaannya. Heeh. Walah. Berarti nggak ada apa-apa dong. Iya, ini gimana? Walah. Padahal udah I aku see. cuma berapa doang. Kan tiba-tiba Hmm. aku suruh pergi. Nih, tapi aku nggak bisa subscribe ya ini. Kemarin kakak tambahin koin nggak, Tin? Nggak tahu. Emang cara ngeceknya gimana? Di link apa gitu? Oh, enggak berarti ya. Oke, ini hari ini kak tambahannya. Nggak bisa ya. Coba liatin. Nih, coba kakak suruh sharing. Belum bisa Coba, sharing. Belum. coba bisa sekarang. Nah, nah, ininya hilang. Apa pengerjaannya kan biasanya ditaruh di sini kan kayak ada nama-namanya. Pas ku cari nggak ada nih. Tuh, di sini juga di sini nggak ada. Hilang ya. Heeh. Padahal Hmm. kan udah aku simpan. Udah di-download file yang kemarin, Tin? Apa yang kemarin? Iya, udah di-download nggak? Udah Coba lihat mana. nih. Ini Nah, kan. coba itu di-drag nih, di-drag aja semuanya. Pilih semuanya dulu, nanti sekalian ngedrag. Di mana pilih semua? Eh, di mana tempat aslinya? Jangan dari situ. Di Mana OneDrive, nih? Kak. Iya, pilih. Nah, pilih aslinya, semuanya. Ntar kok. Ini. Nih, Mhm. Pakai kontrol ya. Tekan kontrol, kemudian pilih-pilih yang mana filenya. Diklik caranya. ini. Diklik, kontrol, klik, sambil tekan kontrol, sambil pilih-pilih yang mana aja.
Nggak bisa ya? Ya udah Hmm. satu-satu aja kalau nggak bisa. Oh gini. Iya gitu. Terus, oh dua Waduh. gini aja langsung. Oh Korea, sus. Di drag ke PS Code tadi. Di drag ke PS Hmm. Code tadi. Nggak apa-apa satu-satu aja, satu-satu aja. Pakai Oke, kayak gitu. pakai split screen aja, tekan Windows plus tanda panah ke kiri. Windows tanda panah ke kiri. Oh iya, Ops. Bisa? window ini kan, yang Windows kotak. yang kotak itu. Iya, udah aku pencet, habis itu Tanda panah ke kiri barengan. kiri. Oh, kok kiri? Tuh, gitu. Nah, Ini. ya, mana mana PS Code-nya. Nah, itu PS Code-nya ya. Oh, ke arah sini. Nah, itu. Tadi, PPG. Jangan yang copy, Tin. Itu yang copy itu. Ini move kan? Ya, di move betul. Ya udah deh yang copy aja. Lah ini dia. Iya, itu dia. Hilang beneran. Iya kan beneran ini. Iya, itu betul. Betul itu, Patin. Ya udah. Ya udah, aman. Hmm. Oke, sekarang kakak yang share screen ya. Nah, hari ini Patin akan ngapain aja? Salah lagi yang saya share. Tapi aslinya gak gitu kan. Pas aku pengen ini kan, pengen ngerjain tuh disuruh pergi. Iya. Habis itu bapak ibu aku main kondangan jadi nggak jadi kan. Oh iya, Nah, itu kayaknya pas kayaknya aku balik laptop aku rusak. oh rusak, serius? Ya. Habis itu pas aku tunggu ayah aku balik jam 3, jam 4, jam 5 gitu, jam sore sekian dibenerin kan bisa. Habis itu pas aku pengen ngerjain file hilang gitu sih. Oh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti disubmit ulang aja ya. Oke. Oke. Oke, Patin. Jadi sekarang kita judulnya itu dari prototype ke MVP. Tahu prototype itu apa, Tin? Prototype apa? Prototype itu kerangka awal, gitu ya. Jadi prototipenya apa? Framework awal, gitu. Kerangka atau framework awal. To MVP ke standar aplikasi. Minimum viable product. Pro- Ya, nah sekarang ada ternyata aplikasi yang udah kita buat kemarin, kita mendapat beberapa masukan dari pelanggan. Masukannya apa? Tidak nyaman untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Kemudian, anak itu memasukkan kata 10 ke dalam kolom usia dan aplikasinya berhenti seketika. Kemudian aplikasi berfungsi tapi desainnya terlihat agak membosankan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Kita penuhi semua masukan ini. Pertama, kita buatin timer supaya orang tidak membuka timer di luar aplikasinya. Kemudian kita buat atau validasi bahwa tidak boleh memasukkan 10, tetapi yang dimasukkan itu haruslah angka, ya. Hmm. Kemudian di sini aplikasinya kita ubah desainnya sedikit nanti supaya tidak membosankan. Oke. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Oke. Pertama kita terkait pemeriksaan entry data, validasi kebenaran datanya dulu. Nggak boleh memasukkan huruf 10, tetapi harus memasukkan angka 10. Caranya gimana? Oke, caranya di sini yang harus kita perhatikan juga adalah itu bukan hanya umur, ya, tetapi juga denyut jantung, usia, kemudian pengguna juga tidak boleh memasukkan sesuatu hal yang kosong di kotak itu nantinya. Atau usianya itu tidak boleh kurang dari 7 tahun. Atau denyutnya itu tidak boleh angka negatif.
Itu kayaknya gimana ya kalau angka negatif? Saya nggak tahu, Tin. Dia kayaknya sedang bukan berdenyut, Hmm. mungkin berdenyit ya, nggak tahu saya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah kita dapat menggunakan exception handling. Yang mana exception handling ini gunanya apa, Kak? Gunanya nanti Patin akan bisa kayak mencoba. Jadi ini nih kodenya adalah try and accept. Loh, Nah, itu maksudnya gimana? mengulang ya? Iya, try itu memeriksa, Tin. Try itu Patin, try kode integer ini gitu. Jadi try ini dia memvalidasi, dia yang kayak memeriksa apakah Patin sudah memasukkan angka itu dengan benar atau salah. Jadi Patin memasukkan angka atau enggak ya. Kemudian angkanya bilangan bulat atau enggak ya. Patin Mm-mm. angkanya positif atau enggak ya gitu. Kemudian except ini kode yang akan muncul ketika Patin tidak memasukkan angka bilangan bulat, tidak memasukkan angka suatu angka. Oke, dia akan muncul sebagai errornya itu, tapi bukan error. Dia program yang bentuknya error tapi tetap jalan programnya. Jadi aplikasi kita nggak berhenti gitu. Paham? Jadi Hmm. misalnya nanti nih, misalnya kakak contohkan ya, supaya Patin dapat pemahamannya. Ini misalnya, liatin. Mm-mm, Nah, iya. ini kan aplikasinya ya. Yang kedua dulu aja deh. Jangan yang ketiga. Ini pertemuan kedua ya Patin ya. Nah, Oh, kalau saat kakak jalankan ini, kemudian muncullah begini. Mana tuh oh Kak? iya, Nah iya, ini, iya. muncullah begini. Saat kakak memasukkan nama Patin, ganteng. Nah, kemudian di sini 10, apa yang terjadi Tin? Dia tidak terjadi apa-apa memang. Tetapi, Oh, tetapi apa? Tetapi nanti hasilnya 7 misalnya. Nah, dia berhenti. Kenapa? Ini nih errornya nih malah nih. Bla 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 bla. Anda memasukkan data yang salah intinya ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, Patin, di aplikasi di seluruh dunia, eh, misalnya aplikasi banking, tidak mungkin aplikasinya akan error kan? Berarti semua pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi. Ya, sehingga apa? Kita memerlukan program yang keluarannya itu beda. Dan ini kalau orang yang nggak tahu kode, nggak paham codingan, bakal bingung. Lah apa nih? Apa nih? 7 bla 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 with base 10 apa coba? Nggak tahu saya, ya. Jadi mm-mm. try and accept itu dia menyelesaikan masalahnya, Tin. Ya. Jadi try tolong masukkan yang ini. Kalau Anda memasukkan yang salah maka accept. Dia akan mengeluarkan ini, Oh, tapi bukan error. Oke? kayak ke Nah, close tiba gitu. ah, SF itu kan kalau nggak error terus gimana? dia akan mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Dia mengeluarkan peringatan. Nah, ini contoh kodenya, Tim. Jadi nanti kita membuat fungsi namanya check integer. Kemudian try ini kayak if else ya. Jadi try tolong return ini kalau benar, kalau salah return false. Nah, dia nggak error, dia nggak with base 10 apalah gitu tadi. Enggak gitu. Tapi dia akan mengeluarkan false gitu. Tapi dia nggak berhenti aplikasinya tetap jalan ya. Dia tetap jalan aplikasinya, oke? Oh, nggak berhenti? Iya, karena kan kita udah make try and accept. Oh, Jadi dicoba kodenya kalau benar masukkan ini, kalau salah kasih ini nanti. Di oh, terminalnya. Di terminalnya dia ngasih ya, false, ya, false. sama else ya? Iya, kayak if else. Oke? Oke. Nah, sekarang denyut jantung dan usia sudah kita tangani, ya. Nah, sekarang gimana kalau angka yang dimasukkan tuh negatif kan? Ya, Patin kan agak-agak nyebelin kan ya misalnya. Ah, negatif aja lah. Nggak tahu itu Hmm. mundur mungkin denyut nadinya ya. Pengukurannya mundur. Cara mengatasinya gimana? Nah, ini yang dapat kita pakai.
Jadi kita pakai if else ya. If P1 sama dengan false, ini artinya apa? Ini artinya kalau dia tidak memasukkan sama sekali di kotaknya atau kurang dari 0 atau negatif, maka apa yang kita lakukan? Buat dia jadi angka 7. Nah, ini dia. Buat dia dari 0, kemudian self.inResult.text sama dengan strp. Nah, ini sederhananya bilang Fatin, dia akan membuatnya kalau kita memasukkan P1-nya kosong, dia akan membuatnya menjadi 0. Ya, harusnya bukan 0 sih ya, harusnya 7. Sebentar, saya periksa di kodenya. Karena kalau 0 itu dia nggak bernapas berarti, Tin. Alias meninggoy. 7 harusnya sih. Nah, ini dia nih. Oops. Ini di bagian pulse tapi Patin. Oh iya 0, Tin. Benar ya? 0. Oke. Benar 0 ya. Oke, kemudian selainnya berarti dia sudah memasukkan. Artinya apa? Kita disuruh pindah ke layar berikutnya. Oke? Begitu. Oke. Nah, sekarang angka negatif sudah aman. Sekarang usia yang kurang dari 7 sama cara menggunakannya. Kita pakai if else setelah di try and except. Gitu ya. Jadi aman ya. Nah, contohnya sekarang ini dia. Batin lihat. Mana? Nah, ini. Try and except-nya kita definisikan di atas. Dep check integer. Try return integer str6. Except-nya return false. Nah, habis itu ini fungsi ini kita taruh di dalam kelas. Nah, ini nih. Nah, ini nih terkait umur dulu ya. Itu kelas yang mana? Ini nih di dalam semua kelasnya nanti. Ya, umur mah di screen pertama, nanti dia kan ada di layar pertama kalau umur. Oh iya. Iya, jadi di sini di dep next kita suruh masukkan nama, kemudian age-nya cek integer dulu. Kemudian kalau Patin tidak memasukkan umur atau umurnya kurang dari 7 tahun, maka buat umurnya jadi 7 tahun. Ya, jadi nggak akan error. Jadi kalau salah masukin nanti umur Patin berarti ya tergolong 7 tahun. Selain itu berarti udah benar, lanjut ke layar selanjutnya. Ini juga sama. Nah, ini nih di P1 nih, global P1. Nah, global kenapa global, Kak? Karena P1 itu akan kita bawa ke layar akhir juga nantinya. Jadi dia berlaku secara global. Oke? Oke. Nah, sekarang setelah ini selesai, sekarang terkait pengatur waktunya. Gimana kita membuatkannya? Nah, di sini Patin, kita punya pengatur waktu bawaan dari Kiwi. Apa namanya, Kak? Nah, ini namanya nih. Ya, from kiwi.clock import clock. Itu namanya. Ya. Oh, ini Oke. kayak Nah, sama kan sama kayak clock yang waktu itu. PYKT enggak, Oh, ya. bukan. Ini kalau PYKT ini, kalau Pygame ini. Tapi kita kan sering pakai Pygame ya kemarin. Kalau Pygame set timer. Kalau PYKT, kalau apa namanya? Kalau PYKT. Kiwi itu adalah clock. Dan yang paling penting kalau di Pygame itu dia sebagai kelas. Kalau ini dia sebagai objek. Bedanya apa? Jadi nanti kita langsung bisa menggunakan ini tanpa perlu membuat variabel baru gitu. Nah, kemudian metode-metodenya apa aja? Ada schedule interval. Ini dibacanya schedule ya, ini ya. Schedule. Jul. Schedule interval, schedule once. Artinya apa, Kak? Itu Schedule fungsi in ah? fungsinya. Iya. Schedule interval itu dia akan melakukan sesuatu setiap berapa kita settingnya. Dalam hal ini kalau 0,5 detik berarti setiap 0,5 detik dia melakukan sesuatu nanti. Oh. Oke. Kemudian schedule once dia akan melakukan apa namanya? Sesuatu setiap bukan setiap ya, setelah 5 detik. Ya. Jadi schedule one. Ya, tapi Oke. itu bisa diatur gak jadi kayak 6 detik, 7. Iya, bisa nih, bisa, Tin. Ini dimainkan. Mau
1 juta detik kita nunggu dulu supaya tua, boleh. Ya, silakan. Kemudian schedule one juga. Ya, gitu Tin ya. Nah, Oke. kemudian yang harus kita ketahui, to do itu apa sebenarnya? To do itu adalah fungsi. Apa yang akan dilakukan? Ya tergantung nanti. Ya, kita maunya dia ngapain. Nah, sekarang selain perintah schedule interval, ada juga perintah cancel. Yang dengan ini kita dapat membatalkan ke panggilan berikutnya atau ya ke layar berikutnya. Nah, jadi nanti ada contohnya ya Tin ya. Ini langsung aja lah. Jadi ini terkait show clock ini. Kalau Patin lihat ini contohnya. Nah ini Patin, mana dia? Nah ini dia Tin. Ini yang kita perlukan from kb.clock import clock. Kemudian ini dia ya. Di sini kita pakai schedule one. Jadi nanti time to read-nya berapa? Misalnya time to read-nya 5 detik. Jadi kita disuruh membaca apa namanya? Sorry. Dia akan beralih ke layar selanjutnya setelah 5 detik. Jadi kalau kita run dia akan seperti ini, Tin. Nah, start. Try it. Nah, 1 2 3 4 5 langsung tutup. Nah, gitu. Itu Oke, dipencet atau sendiri itu? otomatis. Dia kan Oh, kita udah bisa. ini. Iya. Oke. Habis itu kemudian di mana pengoperasiannya di layar? Nah, nanti kita akan mengoperasikannya itu mulai dari layar kedua. Nah, ini nih. Jadi layar kedua itu nanti Patin apa namanya? Kita kita perlu timing untuk squat jamnya ya. Jadi di sini nih. Nah, objek pengatur waktu perlu menyimpan jumlah detik saat ini dan total yang ditentukan adalah 15 detik. Nah, di sini nih. Di layar kedua mulai nanti perhitungannya. Oke? Tin, Oke. saat tombol start dimulai. Nah, timer di layar kedua. Kelas adalah struktur yang memungkinkan kita menyimpan informasi secara bersamaan dan melakukan tindakan tertentu dengannya. Cara termudah untuk mengimplementasikan timer adalah dalam bentuk perubahan teks sehingga kelas label akan digunakan sebagai dasarnya. Artinya apa? Timer itu sebenarnya angka, Tin. Untuk menampilkannya di layar ini kita perlu ubah ke dalam string menggunakan kelas label nantinya. Makanya di sini kita akan buat kelas widget yang merupakan turunan dari label, kemudian mengubah teks widget menggunakan metode kelas dan memberitahu pengatur waktu untuk menjalankan metode ini pada interval tertentu. Caranya gimana? Nah, ini dia ya. Jadi di kelas second itu adalah turunan dari label. Habis itu kita taruh depth start, Oh, clock schedule interval, self dot. Nah, self dot apa nama nanti fungsinya ya, self dot change misalnya. Kemudian setiap 1 detik. Jadi dia berubah setiap 1 detik. Habis itu apa yang dilakukan? Perubahannya itu bertambah ya. Dia bertambah jadi 1. Jadi ini jadi 2, 3, 4. Kemudian self dot text-nya itu adalah ada tulisan nanti second pass atau oke. yang telah terlewati, kemudian diubah jadi str waktu ini supaya dapat ditampilkan di layar. Kemudian Oh, diperiksa. kayak ada waktunya di layarnya, jalannya. Iya, betul. Betul? Betul sekali. Ya. Nah, kemudian dia periksa kalau nanti waktunya sudah lebih dari 15 detik, maka tolong pause. Artinya dia berhenti nanti. Ya. Oh, Iya gitu. Oke, tapi pengatur waktunya itu bisa diatur atau enggak? bisa. Mau 3 jam boleh sambil duduk-duduk gitu kan, memantau di layar gitu. Hmm, Nah, boleh, Tin. Ya silahkan aja. Dalam detik tapi ya nggak boleh dalam jam. Oke? Oh, Iya. Oke, sekarang gimana kita membuat event kita sendiri?
Saat menulis kelas, kita mungkin ingin bisa membuat event kita sendiri. Misalnya saja, waktunya sudah habis, kemudian kita dapat berlangganan acara di program ini. Nah, program akan mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Gimana caranya? Nah, kita dapat menggunakan metode pengikatan namanya widget.bind. Yang mana .bind ini apa? Kita dimungkinkan untuk mengikat pengendali ke properti. Jadi ini sederhananya mau bilang, Tin, gimana ya cara ngeceknya supaya aplikasinya tahu bahwa waktunya itu habis gitu. Nah, kita kan udah menggunakan fungsi tadi. Cuman gimana caranya supaya tombolnya itu tahu bahwa oh waktunya udah habis, berarti sekarang dia bisa diklik gitu. Dan bisa nggak diklik. Nah, pertama kita pakai metode pengikatan namanya bind. Yang mana nanti dia terikat berdasarkan size. Kemudian kalau Patin perhatikan di sini, properti yang akan kita pantau itu ada size dan teks dan lain-lain. Yang mana apa? Opsi penanganan kejadian di mana sistem menjalankan pengendali ketika propertinya berubah. Nah, yang ingin kakak bilang di sini adalah kita dapat membuat properti kelas khusus baru dan menggunakan perubahannya sebagai peristiwa. Solusi ini akan memungkinkan jangan membuat tombol tambahan untuk pengatur waktu di layar, kemudian jangan berpindah ke layar berikutnya atau memasukkan pengukuran detak jantung sampai pengatur waktu selesai berjalan. Singkatnya, supaya pekerjaan kita tidak bertambah, kita dapat menggunakan properti yang ada di Kiwi. Nama-nama propertinya apakah? Nama-nama propertinya ada numerik, boolean, sama string. Nah, jadi nanti kita akan membuat kelas example yang isinya salah satu properti ini. Ya, Batin. Nah, kemudian properti-properti ini digunakannya di mana, Kak? Nah, ini keterangannya dulu ya. Numeric property itu properti yang nilainya hanya berupa angka. Boolean yang nilainya berupa boolean, string yang nilainya berupa string. Maksudnya Ya, nilai bola, maksudnya nilai boolean. true or false gitu loh. Nah, sekarang kita coba pasang ini. Nah, di bagian sini. Jadi nanti di kelas example kita taruh self.value-nya sama dengan start. Nah, start itu apa? Nah, start itu adalah apa namanya? Variabel di dalam example ini. Nah, jadi nanti Patin di dalam .bin itu kita menaruh nama fungsinya adalah apa? Nama fungsinya nanti ini dia, Patin. Apa? Bentar. Mana? Mana dia? Oke, bentar. Nah, nanti ya apa namanya? Pertama widget. Widget itu adalah objek kelas tempat property value dibuat. Kemudian bin itu metode yang memungkinkan kita yang sensitif ya mengetahui apakah properti di dalam fungsi kita itu berubah atau enggak. Kemudian value ini properti yang telah dibuat oleh konstruktor numerik. Ya, kemudian sama dengan nama fungsi ini adalah fungsi yang berjalan setiap properti berubah. Jadi ini singkatnya memeriksa perubahan yang kita lakukan. Nah, sekarang di mana kita menempatkan itu? Kita akan menempatkan itu di sini, di seconds.py. Loh, kenapa di sini, Kak? Karena waktunya mulai dari sini. Ya, jadi di sini nih ada variabel dan sama dengan boolean property kita pakai. Kemudian self.dan yang awalnya itu adalah false, kita tetapkan false dulu. Oke? Patin? Nah, Ya. sehabis itu nanti di bagian depth change dia harus menjadi true karena apa? Kan dia sudah berubah ya. Nah, apa efeknya kalau true? Ya, efeknya kalau true berarti nah ini nih ya. Efeknya kalau true apa? Ya udah dia bisa lanjut ke layar berikutnya. Oke? Kalau Jadi nggak salah
Selanjutnya. timernya berjalan, ya nggak akan lanjut ya. Nah, ini timernya berjalan. Nah, ini nih, kita bisa menekan tombol itu kalau dia true. Oke? Oke, Tin? Oke. Jadi perubahannya itu bisa terjadi lah gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, sorry, kita bukan bisa menekan tombol itu, Tin. Ya. Tetapi ini fungsi yang mengecek. Oh, waktunya itu berubah dan waktunya itu sudah maksimal. Kemudian kita harus tahu kalau self.done-nya itu adalah true maka memang selesai gitu. Jadi booleannya selesai atau timernya itu selesai gitu. Oke. Nah, kemudian yang mengatur tombolnya itu bisa ditekan atau enggak yang mana? Nah, yang ini, Tin. Ya. Jadi nanti kita menggunakan perintah set disable kalau true berarti dia memblokir. Kalau false berarti dia tidak terblokir. Nah, kemudian ini ditempatkan di mana? Nah, di sini nanti. Ya. Jadi, Patin, di Ya. sini kan ada perintah self.label second sama dengan 15 detik seconds-nya. Kemudian label second.bin ini untuk melihat perubahannya. Nah, ini tadi yang dan itu digunakan di sini nih. Diperiksa apakah dan itu benar atau salah gitu. Oke? Nah, kemudian second finish-nya kita menggunakan apa? Nah, tombol-tombol ini. Jadi apa namanya? Second finish-nya kita akan eh, apa namanya? Biarkan terbuka. Kemudian tombolnya kita buat biarkan terbuka, kemudian apa namanya? Tombol yang next-nya itu yang kita tutup dulu. Kenapa? Karena tombol next-nya saat waktunya berjalan itu kan nggak boleh diklik gitu. Makanya di sini true gitu. Kemudian apalagi? Nah, yang harus diklik adalah label second.start. Yang mana ini nanti kalau label apa timingnya berjalan, label startnya itu akan hilang maksudnya, Tin. Bukan hilang, tapi kayak nggak bisa diklik aja gitu. Kayak Ya, selain, nah ini nih bentuknya, Tin. Startnya itu nggak hilang, tapi udah diblokir. Kemudian, kayak bakal bisa diklik ya. iya saat ini berjalan, dia tunggu sampai 15 detik, baru ini berubah jadi next nantinya. Tunggu sampai selesai ya. Iya, untuk pengukuran kedua dan pengukuran ketiga. Tunggu bentar. Aduh, 30 detik take rest-nya. Hmm. Hmm. Agak lama ya. Mm-mm. Orang tapi bisa diatur kan? Iya, bisa diatur. Oke, Ya. Tin. Nah, Oke. ini dia terkait timingnya, Tin ya. Pengukuran pertama 15, istirahat 30 detik, kedua 15. Nah, sekarang ini codingan lengkapnya. Nah, sekarang kita akan gimana caranya supaya memulai ulang pengatur waktunya. Kita dapat membuat metode namanya restart. Yang mana metode ini pertama memeriksa apakah selesai atau tidak. Nilainya true or false dari boolean property tadi. Kemudian Hmm. berapa total waktunya. Waktu saat ini 0, teksnya ini, kemudian self.start yang udah kita buat. Jadi ini singkatnya merestart atau mengulangi. Jadi kalau udah habis 15 detik, 30 detik kemudian mulainya dari 0 lagi. Kalau habis 30 detik, 15 detik setelahnya itu mulai dari 0 lagi. Oke? Oke. Nah, sehabis itu hampir sama ya penanganan dari apa? Tombol-tombolnya juga hampir sama. Nah, gitu. Oke. Sekarang udah aman sih ya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang mana aja perubahannya ke Patin. Oke. Pertama di bagian main.py ini yang berubah apa aja, Kak? Yang berubah kita tambahkan fungsi buat mengecek kebenaran data. XE. Oke? Oke. Habis itu kita tambahkan di bagian dep next setiap kelasnya ini dengan perintah ini. Supaya apa? Memeriksa supaya kita tidak di umur, jangan dikosongkan kemudian
nggak boleh memasukkan umur di bawah 7. Kalau ada yang memasukkan di bawah 7, kita jadikan dia umurnya 7 tahun. Oke? Kemudian di Langsung bagian otomatis ah, kan itu kalau ditaruhnya di bawah umur langsung otomatis ke umur 7. iya betul. Oke. Tidak percaya ini nih. Fatin mau kontrol kakak, silakan. Dijalankan. Gimana caranya? Gak bisa. Coba. Bentar ya, Tin ya. Kak mau ke izin bentar ya. Coba bentar. Izin bentar ya, Tin. Oke. Oke. Kok langsung 7? Bisa, Tin? Bisa. Ini kan Coba masukkan umur di bawah 7. 2. Nah, dia akan jadi 7 nanti. Lah. Bah. Habis itu start. Ah, kok 7? Iya. Dia akan menjadikannya 7. Habis itu ini. Nah, habis itu ini misalnya Fatin pakai negatif. Enter resultnya itu di start dulu. Ini timernya ini. Nah, timernya sekarang berjalan. Nggak Oke? usah diklik. Hah? Nggak usah diklik. Iya, harus timernya kan tadi berhenti dulu. Oh Selesai iya. dulu. Nah, gitu. Ayo. Negatif ya. Min 20. Nah, Oh, kayak diulang lagi ya. enggak, dia kan nol. Jadi dia enggak valid seolah-olah gitu. Oke? Kenapa aplikasinya enggak berhenti?
Ya, karena memang kan kita nggak mau seperti itu ya. Ayo, Tin. Enter the result. Nah, harus nunggu dulu ini. Oke? 30 detik ya. Hah? 30 detik ya. 45 detik. Hah? Ya udah, stop aja nggak apa-apa. Lah, ada lagi. Waduh, Lah, aku banyak. waduh. Fatin berapa kali klik nih? Dikira kan aku minimize ya. Iya. Tuh, Oh iya ya, aman yang aman. ini kan nggak kelihatan. Dikira. Oke oke. Nah, sekarang Kakak jelasin dulu ya yang berbeda itu apa aja. Waduh, banyak banget nih. Walah, walah. Habis-habis. Oke, Nah, udah. Nah, sekarang di layar kedua kita pastikan juga, Tin. Ya. Nah, ini nih. Pastikan kalau Fatin tidak memasukkan angka pengukuran pertama atau angkanya negatif, jadikan dia 0. kalau Oke? jadi satu bisa atau enggak? Iya, bisa. Kalau pokoknya jangan negatif atau jangan tidak memasukkan intinya. Oke. Oke, kemudian di layar selanjutnya, nah ini nih di check stitch ini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan di sini kita tambahkan, loh, ini lesson berapa nih? Lesson 3. Tuh, kok exitnya starting. Hmm. Loh, kok check sheetnya bentar? Oh, ini dia, Tin. Ya. Nah, kalau di layar ini, layar check sheet sini, nanti apa namanya? Kita Pulse. disuruh melakukan aja ya. Kita disuruh melakukan apa namanya? Squat jump atau apa namanya? Apa? Sit Sit up mungkin ya, sit up. Kemudian di layar selanjutnya, di sini kita punya tombol-tombol yang di disable. Kenapa? Karena kita punya timer. Nah, ini kan motor. awalnya disable-nya true Fatin ya. Nah, nanti saat timernya berjalan, nah ini nih, si disable-nya jadi false. Kalau udah finish stage 1, maka di false disable-nya. Kemudian kalau stage 2 finish, di restart 15 detik. Ya, jadi take rest-nya 30 detik, kemudian ukur lagi 15 detik. Habis itu disable apa? Stage 3-nya finish, stage 2-nya finish, maka semuanya di disable atau kita ke layar selanjutnya. Ini dia. Kalau tidak, maka di disable-nya jadi true. Ya, jadi ini nih. If not self.next screen, maka disable-nya jadi true. Kemudian pengukuran kedua dan ketiga diglobalkan supaya masuk nanti di apa layar ke terakhir. Oke, Tin? Oke. Itu doang tambahannya ya. Jadi ini nanti Kakak kirimin ya, Fatin periksa perbedaannya apa, oke? Oke. Nah, kemudian di layar-layar yang ini kita juga nah ini Tin, tambahin ya. Jadi di class runner-nya kita tambahin value numeric property finish boolean property. Nah, di sini nih yang tadi itu, Tin. Jadi metode bind itu dipakainya itu di mana, Kak? Metode bind itu dipakai setelah kita men-setting ini semua di bagian mana?
di bagian main.py. Nah, ini nih, metode.bin ini nih. Dia yang mengecek apakah perubahan terjadi. Gitu, Tin. Ya. Nah, sekarang ini Patin coba sendiri, saya kirimkan filenya. Oke. Dari Zoom aja ya atau dari WA? WA Mama? Terus WA Bunda? setelah aja. Setelah. Setelah ya. Waduh. Six to the ring apa itu? Waduh. Aku lagi nonton bola. Oh, Patin suka bola? Mm-mm. Siapa tokoh favorit? Tokoh pemain. Pemain maksudnya ya. Hmm. 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 CR7. Bukan. Lionel Messi. Bukan. Jangan-jangan kakak nih. Waduh, kakak bukan main bola, Tin. Ya. Tapi emang ada pemain yang namanya Kakak. Bang ya. Kakak Nah, taunya ada ilmuwan yang namanya kakak. Aduh, oke Tin, lihat WA Mama udah kakak kirimkan. di WA Mama. Oke. Ntar aku suruh ngomong. Oke. Terus, oke. Dicoba dulu kalau error berarti kita perbaiki, kalau nggak error selamat. Jangan lupa di checklist submit ya. Oke. Tapi mana sih WA Mama? Ah? Oh iya, meniki email aku aja. Hah? Mau bunda aku kan HP-nya di atas. Oh, lewat chat Zoom aja. Bentar. Nah, ini Tin. Chat Zoom, Tin. Nah, who's little baby dan Patin suka kucing nggak? Kucing kan aku ada 2. Widih. Suka, Tin? Ah, Hmm. Kok Patin suka kucing? nggak tahu, lucu aja. Oh, lucu aja. Lah, Kalau yang kalau harimau gimana? kalau mau enggak. Yang ada pas aku pengen peluk, malah aku yang dimakan. Hmm, pintar. Ini Tin cara melihat coins-nya ya. Kayaknya Patin udah bisa beli Robux deh. Oh, nggak tahu deh. Robux harganya 400 koin soalnya. Itu di 400. chat Zoom. Di chat Zoom 100 doang, 100 Robux doang. Oh, apa itu? Hmm? Gambar gimana sih cara lihatnya? 100 Robux tuh banyak nggak, Tin? Nggak terlalu banyak. Worth it nggak 400 koin 100 Robux? Ada diamond nih. Worth it aja. Worth it, Oh, worth it. enggak, harganya itu 100 lobak 660. Wih, kok naik ya? Kemarin 400 loh. Hmm. Kok mahal ya? Hmm. Gimana sih cara cek koin kita? Hah? Share screen. Share screen. Patin jangan lupa disubmit ya tugas hari ini. Oke. Baru di tadi aku cek Zoom. Ah itu tuh masuk aja itu.
Jangan daftar, masuk. Ini. Bukan itu loh, masuk tuh di dekat nah itu. Apa nih? Akun yang Kak Fatin pakai masuk di algoritma. Akun itunya. Bukan Bukan ini. user nah itu. Hmm. Tab. App. Hmm. Page expire. Hmm. Coba di refresh. Nih, nama penggunanya. Fatin tab 8277. Ini kok apa password ininya kan? Jangan dilihat. Astagfirullah, ini direkam. Nanti orang lain bisa melihat. Hmm. Ah, Nah itu. Wah, 335. ini dikit lagi. Besok harus. 660 ya. Wow. Lihat tokonya, Tin. Nggak mau beli diamond, Tin. Enggak. Ini diamond. Tuh. 740 lagi. Early Mahal. bird terus. Ini kan. Iya, kemahalan ya itu. Mm-mm. Kemahalan ya. Iya harus 400. Ih. Oke deh, Tin. Oke. Cukup dari kakak ya hari ini. Jangan lupa disubmit ya tugasnya, Tin. Oke. Tadi udah aku download. Oke. Nanti kalau Patin nggak submit, laporan bulanan Patin nggak bagus. Oke. Oke. Thank you dan sampai jumpa minggu depan ya. Hari ini kita sudah buatin timer sama ya Ah, validasi data. mm-mm. Oke. Bye-bye, Tin. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.